Oh, di sini Mbah. Assalamualaikum Tuan Kumbadang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti ini Tuan Kumbadang. Apa? Kemarin, ketika saya ditugaskan untuk mengintai lintah-lintah yang berada di bawah tanah itu, saya mendapatkan informasi yang cukup penting untuk Tuan Kumbadang dengarkan. Ya, apa? Silakan. Mas, kau juga perlu mengetahuinya. Seperti ini, Tuan Kumbadang dan Tolong di rumah bareng-bareng Mas. kalian anak buah dari Tuan Kumbadang tolong dengarkan. Ya. Seperti ini, saya mendengarkan obrolan ataupun perbincangan antara lintah yang berada di bawah tanah secara seksama. Saya benar-benar mendengarkan secara jelas. Mereka mengatakan bahwasanya mereka akan menyebar di seluruh wilayah hutan Sawiara. Mulai beraksi seperti itu. Mungkin seperti itu. Mereka akan menyebar di seluruh wilayah Sawiara. Dan mereka menunggu manusia-manusia seperti kalian menginjak lintah itu. Dan ketika lintah itu terinjak oleh kaki manusia, itu akan masuk ke dalam tubuh kalian, para manusia. Dan ketika lintah itu masuk, saya mendengarnya sekali. Kita bisa memanfaatkan tubuh manusia-manusia itu. Seperti itu Tuan Kumbadang. Sangat berbahaya. Ini seperti ranjau lintah yang sudah terpendam di bawah tanah di seluruh wilayah Sawiara ini. Tapi kau bisa mengetahui posisi-posisi lintah itu menempatkan diri? Itu dia. Saya tidak mengetahuinya. Itu mohon maaf sekali Tuan Kumbadang. Saya itu hanya bisa mendengarkan dan mengerti apa yang hewan bicarakan. Seperti itu. Untuk mengetahui posisi saya tidak tahu. Dan perlu kalian ketahui jumlah mereka ternyata sangat banyak. Yang saya dengarkan, yang digundukkan tanah itu kemarin, itu hanya lintah-lintah yang mungkin saja memiliki jabatan tinggi di gerombolan lintah-lintah tersebut. Ternyata di bawah tanah lagi ada ribuan lintah, bahkan mungkin jutaan, yang itu siap menyebar ke seluruh wilayah Sawiara. Lintah itu berwarna apa? Lintah itu berwarna coklat. Saya melihat satu lintah masuk ke dalam dari gundukan itu. Lintah itu masuk ke dalam tanah jadi nggak kelihatan kasat Iya. mata. Itu yang tidak bisa saya ketahui. Pertama, jumlah mereka banyak. Yang kedua, mereka semua bersembunyi di dalam tanah. Dan ketika kalian menginjak mereka itu bertugas hanya untuk menunggu saja. Menyerang sih tidak. Saya rasa tidak. Mereka hanya menunggu diinjak oleh kalian para manusia. Nanti mereka akan masuk dengan cepat ke tubuh kalian dan akan memanfaatkan tubuh kalian ataupun mengendalikan. Ya, bahaya. Ya wis, seperti ini Sinta. Jadi saran saya, tolong Iya. jauhi dulu wilayah Sawiara ini. Ya Tuan Kumbadang. Iya ini. Tolong. Saya tidak rela kalau Tuan Kumbadang kenapa-napa. Seneng Bu. Ya, seperti ini saja Sinta. Bagaimana? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas informasi yang sangat penting ini. Ya, Untuk sementara ini karena saya mendapatkan kabar itu, mungkin saya akan melewati pinggiran saja. itu lebih baik. Kamu ikut. Tapi jangan ikut mah. Tapi tolong kau pantau dan dengarkan apa yang mereka rencanakan dan sampaikan terhadap kita jika kau sudah mendapatkan informasi yang mumpuni. Harapannya apa? Ya, mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini nih. Ini kerja bagus luar biasa. Saya apresiasi. Saya tergantung Mbak Dangik. Kalau Mbak Dangik, Tuan Mbak Dangik ini memerintahkan saya seperti itu, saya akan lakukan. Oh iya. Kamu dengerin ini bawaan saya, kamu lebih bawah lagi, jadi kamu harus patuh juga terhadap ini. Mengerti?
Tapi kalau tidak keluar dari mulut dari Langsung perintah Mbah. Kamu inte terus tuh si para linta-linta yang jabatannya tinggi, siapa tahu ada rencana untuk diinjak kita lagi seperti itu. Baik Tuan Komandan. Nah, sama saja dengerin. Saya akan segera lakukan. Masuk kudu ngesuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, mau tak kalau sama gendeng. Apa sih begitu kok? Pelek kamu ini. Ini kan membahayakan. Ini adalah hal baru yang belum pernah kita temui. Ranjau loh, ini masuknya kan ranjau lintah ini mas ini. Baik teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita baru mau masuk ke Sawiara, alhamdulillah kita mendapatkan informasi dan pertolongan tentunya ya. Dimana kita untuk malam ini mungkin kita jangan masuk ke wilayah Sawiara terlebih dahulu, dikarenakan mungkin mereka sudah merencanakan banyak hal yang belum kita ketahui, dan salah satunya itu menanam sebuah ranjau yang berupa lintah, dimana siapapun yang menginjak dan pas yang bawahnya ada lintahnya, itu lintah itu akan segera cepat masuk ke tubuh kita dan mengendalikan tubuh kita. Nah, ini kan sangat mau berbahaya sekali. Daripada ini nggak bisa mas. Ya, kalau lintah sirpok sih ya bisa, ini lintah apa mas? Nah, dari hal ini kita menggali informasi lewat pinggiran Sawiara terlebih dahulu saja. Ya, jadi penting hati-hati. Kira-kira langkahmu ragu, tahan. Tahan belokin Karena nanti biasanya dari hati kecil itu yang menuntutmu untuk keselamatan. Makanya dengarkan hati kecilmu itu. Oke, siap. Sholat ya Lur. Sholat terlebih dahulu jam 18.20. Suruh doakan kita upload jam 18.20. Oh, yang mana? Assalamualaikum Bang Sarif. Sakna gue, mulai jotokan jawal. Terompes bae gue cangkemnya tangi. Yang biasanya memang sama jenengan itu jawal. Assalamualaikum yang dan Dendos apa kondos gunane ngulangi omongannya sekarang. Kok biar nih? Assalamualaikum yang Arif. Ada guyon dah lah. Kelebihannya temenan dene. Ya Sarif. Tangi kebanyakan terompes yang. Assalamualaikum yang. Yang. Aku mendengar ngomongan aku. Yang suruh mas. Temenanan. Temenanan bang. Mas mbak. Coba. Ya. Ada ngomong tadi sisi pencam. Ya. Istighfar yang we. Ya Sarif. Istighfar yang. Masalah ilmu angin kun. temenananku. Astagfirullahaladzim. Sayyidina Muhammad yang ini. Yang istighfar ya. Awas kayak menyerang kan. Lagi beri mas. Tuh, John. Kan tadi kayak gitu, Bang. Linggang. Hah? Jadi kepiwetan ya Sarif lagi, Bang. Nggak tahu, aku juga nggak tahu kun. Oke. Bang. Ketempel gemit di mas. Mudah, Bang. Istighfar. Awas. Ya. Bukan baik. Ya.
La ilaha illallah. Subhanallah. Nah, anu kenapa ya? Yang bau kanan ada apa? Yang astagfirullahaladzim. Tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh seperti itu ya. Putri dewek yang kita semua cucu yang. Yang kali Sabar yang. anak apa? Orang beres mas. Gimana orang kayak biasa nih kok. Astagfirullah. Beres gitu. Kecemplak di situ. Yang astagfirullah. Eling yang. Lagi ngisir obat kok mas. Eling yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gesit? Lo lagi. Ya ada masalah. Astagfirullah. Astagfirullah. Gun, Mas kanan Gun. Saya baru dapat kenapa diserang. Yang apa lu? Mas dulu Mas. Tunggu dulu. Tunggu apa lagi? Ini maksud saya, manusia. Ini maksud saya. Apa yang kamu maksud kalau tiba-tiba masuk? Dia pasti sudah menginjak lintah-lintah itu. Lalu jika mas dia sudah menginjak, cara menanganinya bagaimana menanganinya? Saya tidak tahu. Dari mana kamu tahu dia menginjak kita? Mas Gun. Wah, Mas. Saya yakin sekali. Astagfirullah. Mas. Oh, lihatnya dia menginjak. Mbak santai, Mbak. Melihat. Santai, Mbak. Tadi Santai. saya melihat ada kambing hutan di sana yang menginjak langsung berubah jadi seperti ini. Maksud saya jadi berkelakuan aneh. Mas. Waktu Terus gimana ini, Mas? Lihat Tuan Komandan. cara menanganinya bagaimana? Cara menanganinya? Ya kamu tahu nggak caranya buat nangani ini? Tunggu dulu. Sejauh ini saya bisa berbicara dengan hewan. Semua hewan memiliki. Ini kucing gede ini. Manusia. Punten yang. Manusia. Hati-hati Tuan Komandan. Kucing gede ini pasti memiliki kelemahan. Mas. Ini kalau dibiarkan pasti nyerang ke semua, Mas. Tuan Komandan. Mas. Jenengan ngerti titik sandine yang macan. Daripada resiko loh. Terima kasih, kamu keluar terlebih dahulu. Daripada resiko nyerangin ke semua loh, Mas. Kucing gede. Dang. Dos. Sebelah kanan, Dos. Dia lemu. Kucing lemu dia. Dengan kucing gede. Kucing jeret.
Istighfar yang istighfar weh. Ini jadi lintah ya. Iya. Harap. Telepon itu. Mbah, sekal kamu lagi. Mas, ditenan di sini, Mas. Kasek. Sini teh, masuk nyenggol. Buntut siwit. Anak lintahnya masih di. Masa nggak jagung? Pasang. Ada apa? Katanya menginjak lintah. 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 Coba dicek dulu. Tadi di sini kan, di sini. Sana. Soalnya tadi ditarik. Menginjak itu di bagian pasti kalau Tapi dia tadi narik sininya. Lagi apa? Tenang. kejadian kapan? Baru. Apakah ini tidak menyerang? Aman. Kita nggak bisa bergerak sama sekali. Yang tenang yang. Yang sering tenang yang. Tenang yang. Aduh, sakit banget. Apa dos? Masih lara. Gagal bu. Kucing bu. Tunggu yang mana bu? Dibu mas. Yang tenang yang. Tenang yang. Yang Sarif. Kami sudah mengusahakan kesembuhannya yang. Sampai banget kasihan. Ngawan sih ya. Sabar yang sabar, istighfar. Iya Ben. Menginjak-injak apa ini? Lintah ranjau lintah. Subhanallah, ini bahaya sekali. Bahaya bagaimana Bahaya. kau jelasin? Dit? Darahnya memisah. Darahnya bisa. Kau lihat. Dari saya mas. Di bawah ini adalah racun yang masuk. Dan yang di atas adalah darah dari Pangeran Salim. Kayak minyak. Semacam Iya. minyak dengan air seperti itu. Nah, dia tidak akan menyatu. Saya sudah kocok bolak-balik. Dia mengisah. Bahkan kau lihat ini. Lama-kelamaan. Yang seperti minyak ini. Menghilangkan darahnya. Lalu, langkah apa yang paling tepat, Tuan Tabib Boniti? Yang sabar ya yang. Cepat sekali menguasai dari tubuh ini. Lama-lama cairan itu menguasai berarti. Ya, Tapi masih ada darah. masih. Tapi pergerakannya sangat cepat sekali. Jika kau biarkan terlalu lama, pasti minyak yang masuk dalam darah itu akan menguasai semua tubuhnya Dan menghilangkan darahnya. dan menghilangkan darahnya. Astagfirullah. Lalu, Gimana mas? apa yang terjadi jika sudah dikuasai? Apakah semakin brutal? Pasti itu semakin brutal dan dia tidak akan bisa kembali untuk sadar. Jika minyak itu menguasai tubuhnya, dia tidak akan pernah sadar kembali. Lalu, menurutmu caranya bagaimana untuk menyembuhkan yang Sarif ini?
Apa butuh perawatan? Tentunya. Oh, tapi mau Seperti ini saja. jaga. Saya sedikit ada salah. Saya akan upayakan semaksimal mungkin mengeluarkan minyak yang ada pada tubuh Pangeran saya dengan cara saya keluarkan dari atas. Lalu saya siapkan. Saya ada tempatnya. Darah saya keluarkan. Keluar. Ada seperti ember. Penampungan. Situ saya nanti pisahkan. Lalu setelah proses saya masukkan kembali lewat paha bagian kanan. Maksudnya cuci darah itu? Cuci darah. Cuci darah itu Anda Bonidin? Semacam seperti itu. Memisahkan minyak dengan Saya darah. ambil dari lengan sebelah kanan. Dipisahkan di tempat. Di tempat. Dibersihkan. Ya. Nanti Saya setelah usahakan yang di bersih. sini saya bersihkan. Dan saya ada. Berarti setelah bersih darahnya dialirin lagi terus muter-muter. Itu gak habisnya. Sabar ya Yang ya. Itu pun memakan waktu tidak sebentar. Ya nggak apa-apa, yang penting selamat lah. Yang penting sembuh, Beb. Tapi seperti itu. Karena darahnya saya ambil dari saya pun tidak menjamin apakah dia selamat. Itu hanya 30%. 30% apanya? Selamat. Yang 70%? Saya tidak tahu. Parah kayak gitu. Tolong diusahain Tuan Tapi Bonidin. Enggak, kalau itu percuma. Efeknya bahaya banget ya lo. Ada yang percuma badang ini lah. 30% dos. Ya maksudnya 30% kan berarti ada kesempatan untuk dia hidup. Saya minta persetujuan dari diri. Karena Pangeran Salib adalah yang jika kau biarkan seperti itu, saya pastikan jika minyak itu menguasai ke seluruh tubuhnya, dia tidak akan bisa kembali sadar. Dan kau menginginkan saya untuk menyembuhkan, saya usahakan. Dengan cara seperti itu, saya keluarkan darah dari lengan sebelah kanan. Saya masukkan ke penampung. Dan di situ nanti saya bersihkan sebisa saya. Setelah bersih saya masukkan kembali. Itu adalah jalan satu-satunya untuk membersihkan. Ya tapi kalau Apapun yang bercampur dengan darah itu caranya seperti itu. Tetapi kesempatan untuk hidup hanya 30%. Saya kira ada 30%. cara-cara lain lah. Resiko gede nemen. Resiko, Tuan Tapi Bonidin. Apa Saya nggak yakin ada cara lain. Cara apa? Hanya itu. Karena ini Ya, adalah kayak gini berhubungan saja. dengan darah. Mungkin ini ke posisi kita sedang panik, jadi kita bisa memilah dan memilih solusi yang paling aman dan enak. Jika kita hanya berjudi 30%, 70%, ya saya tidak mau Dan tentunya. ini pun saya tidak bisa melakukan jika Pangeran saya ada di tubuh teman-temanmu ini. Lalu, Mau tidak mau, saya bawa ke tempat saya. ya sekarang kau bawa saja. Jika saya lakukan di sini, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Badan ini dan Pangeran saya. Iya, Mas. Seperti saja, kau bawa dulu saja. Tapi nanti tolong, saya mengupayakan hal lain terlebih dahulu kalau memang 30% lah. Jadi berarti kalau dibiarin lama-kelamaan habis itu darah. Dan mati juga. Pasti. Karena dia tidak sadar. Apapun yang dia melihat akan dimakan. Apapun yang dia... Bahkan untuk makan saja dia tidak mungkin ingat. Yang ada dalam pikirannya. Tadi kau mengatakan kalau darahnya sudah habis, dia akan brutal bukan mati. Ya kalau mati ya harus ada pilihan lain. Kalau memang waktu yang cepat ya dia. Bagaimana? Itu terserah dirimu. Tapi resikonya itu mas 30% kan mas. Kalau dicuci darah, kalau dibiarin itu mungkin brutal berarti. Brutal tapi tetap hidup. Maksudnya apa, Pri? Gimana sih?
kemungkinan mati itu ada. Cuman yang ada dalam pikiran ini, Pangeran Sari, jika dibiarkan, itu akan menguasai dan tidak akan pernah sadar. Dan menyerang siapapun. Makan pun dia tidak akan. Berarti nggak apa-apa. Pasti seperti ini. Oh, brutal terus sampai darahnya habis baru mungkin mati seperti itu, Mas. Tak dari selawase kayaknya lho. Apapun yang dia lihat pasti akan diserang. Takutnya bertarung di mana. Dia capek atau bagaimana. Cuman jika dibiarkan ya seperti ini, tidak mungkin bisa mengenali apalagi kalian. Sabar ya Yang ya. Semua yang ada di hadapan dia pasti dianggap musuh. Jadi sementara bawa dulu kan tabir Poridin. Nanti saya akan mengupayakan hal lain lah. Jika memang itu hanya 30%. Ya sudah. Ini saya bawa. Tapi saya minta padamu. Tolong kunci ini. Jangan sampai membawa buta di sana. Udah, saya evakuin. Tolong Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persen Mas. Terus sedikit tuh, Mas. Gak ada pilihan lain Mas. Iya, ngerti. Paham, aku paham banget. Cuma kita yang nggak boleh menyerah seperti ini, Mbak. Masa iya kita bergantung dengan... Iya sih, iya. Tapi kalau dibiarkan juga kasihan yang Saripnya, Le. Ya tadi kan saya ngomong, kalau dibiarkan justru mati, ya mending tidak ada pilihan lain. Kalau dibiarkan tetap hidup, ya kita cari pilihan lain, Mbak. Tetapi kalau mengulur waktu Mas, darahnya udah menjadi minyak semua. Yang macan nanti nyerang ke siapapun yang dia lihat. Bahkan untuk makan saja kayaknya dia tidak ingat tadi kata Tabib Poridin. Itu ujung-ujungnya. Saya rasa kesempatan 30% harusnya masih ada kesempatan 30% lumayan loh Mas. Ketimbang kita nggak mencoba apapun. Kita nggak bisa ngulur-ngulur waktu di sini Mas maksudnya. Macam, masalah tidak lintah. Nah, terus gitu lintas sing domong nani. Sindir, brutal. Iya Mas, malah menang bae. Mas, Iwe, Ya mengkoda. sabar. Maksudnya melasi yang Sarif. Iya, ngerti. Paham banget. Ya nggak maksudnya kan diputusin kalian kayak gitu, maksudnya misalkan mau di biar ada penanganan cepat maksudnya yo. Ya kan siapa tahu Mas 30% ya memang Ya kecil Pak, banget. nyoh lagi orang ngalang-ngalangi orang Pak. Tapi nyoh lagi gitu ya keyakinan. Ada hal yang tidak terlalu beresiko. Nih, dimanapun tempatnya namanya orang berobat itu nomor satu keyakinan. Tapi Poridin seharusnya tidak mengatakan 30%. Ya, tapi kan adanya seperti itu Mas, gimana lagi Mas? Harusnya kau berdoa saja pasti sembuh. Jangan ngomong 30%. Sakit, Pak. Iya Mas. Apa sih 30% apa sih? Aku kurang ngerti. Ya yang Sarip itu kan senang lintah, nah gue kepiye terus gue jadi cairan racun sekang lintah gue tadi minyak. Sehingga orang dioperasi, orang cuci darah, semacam cuci darah. Lama-kelamaan tuh brutal terus dan selesai orang mikir apa mati juga gitu. Tapi kalau cuci darah kesempatan hidupnya hanya 30%, 70%an kemungkinan mati. Ini yang membuat Mas Danang bingung. Tetapi kalau tidak ditangani secara cepat, minyak itu akan menyebar dan menghabiskan semua darah yang ada di tubuh yang macan. Putusnya mau bagaimana? Ya terus sama sekarang yuk. Apa? Buat tol mikir di situ. Ini belum kan sih lah. Ini tadi yang itu. Aku juga aku tuh Ini tadi. Iya. yang macam nyerang loh, maksudnya mengenai kan aku kurang ngerti.
Kok ngarep ya wis mlakune dadi ora digentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia, saya datang ingin memastikan apa keputusan yang akan kau ambil saat ini. Apakah kau akan membiarkan Pangeran Syarif menjadi seperti itu? Atau kau sudah memutuskan untuk Tabib Ponidin mengobati Pangeran Syarif? Seperti ini, Pati. Tabib Ponidin tadi mengatakan kemungkinan hidup hanya 30%. Ya, saya minta waktu lah. Barangkali ada jalan lain yang memang bisa kita ambil, Pati. Ya, saya tahu mengenai hal itu. Tetapi semua para sahabat yang lainnya hanya tinggal menunggu keputusanmu saja. Di sini yang memiliki hak besar atas apa yang terjadi terhadap Pangeran Syarif. Apakah kau akan membiarkan Pangeran Syarif menjadi seperti itu? Ataupun kita mengusahakan yang terbaik dan mengobatinya, walaupun kemungkinan itu sangat kecil. Nah, belum awal udah ngomong sangat kecil. Seperti ini, Pati. Saya ingin tanyakan, soalnya tadi kurang jelas. Jika diulur waktunya untuk mengambil kesempatan yang lain, itu resiko terbesarnya apa benar kematian? Tidak. Lalu? Resiko terbesar jika tidak diambil tindakan ataupun diambil minyak yang ada di darah dari Pangeran Syarif, maka seluruh darahnya itu akan diganti dengan minyak lintah itu. Lalu setelah diganti, maka Pangeran Syarif tidak akan sadar akan dirinya. Dia akan brutal dan dia tidak akan mengenali siapapun. Selamanya atau bagaimana? Selamanya. saya pilih nomor 2, Pak. Ya. Saya hanya ingin mengingatkan kepadamu. Di sini. Mengenai sebuah kematian. Yang namanya kematian. Kita sebagai makhluk hidup. Hanya tinggal menunggu. Kapan jatah kita. Untuk mendapatkan kematian itu. Jika kau tega. Melihat Pangeran Syarif tersiksa. Menderita. Dan lupa akan semua hal dan menghalangi apa yang menjadi jalan tujuan kita selama ini. Itu adalah keputusanmu. Tapi jika kau ingin berusaha melakukan hal terbaik, mengusahakan, mengupayakan sebisa-bisa kita, walaupun di situ kita hanya memiliki kemungkinan terkecil untuk menyelamatkannya. Setidaknya di sini kita sudah mengusahakan langkah terbaik apa yang harus didapatkan oleh Pangeran Syarif. Setuju. Semua keputusan ada di tanganmu. Seperti ini, Pak. Mereka para sahabat yang lain hanya tinggal menunggu apa langkah yang akan kau jalankan. Seperti ini, Pak. Bukan berarti saya membiarkan yang Syarif tidak sadarkan diri, ngamuk-ngamuk seperti itu. Saya tega, tentunya tidak, Pak. Namun keputusan yang Patih ambil untuk saat ini menurut saya terlalu dini. Andai saja bersabar sedikit, Patih, kita harusnya belajar banyak hal kok. Buah hasil dari kesabaran sering kita nikmati kok. Kenapa sih cepat-cepat banget sih? Ya, yang harus digarisbawahi di sini, yang saya tidak cocok dari Tabib Ponidin, kenapa dia ragu dengan ilmunya sendiri? Dia mengatakan kemungkinan selamat sangat kecil, sedangkan yang namanya berobat nomor 1 itu keyakinan, nomor 30 itu obatnya. Saya sudah menjalankan itu beribu-ribu kali, Pak. Mohon maaf, mungkin saya kurang sopan, tapi saya memang sudah membuktikan hal itu. Jadi mohon diberi waktu
bersabar, biarkan kami tenang. Saya tahu dan mengetahui akan hal itu. Namun, yang perlu kau ketahui di sini, yang namanya ahli medis, ahli pengobatan, dia bisa memperkirakan apa saja yang bisa dia lakukan, dan dia juga bisa memberitahu resiko-resiko yang terjadi jika mereka sang ahli dalam pengobatan melakukan langkah itu. Di sini saya yakin Tabib Ponidin yakin atas kemampuan yang dimiliki oleh dirinya. Akan tetapi Tabib Ponidin juga mengutarakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, yaitu sebuah kematian. Saya melihat sendiri, Pati. Sorot mata Tabib Ponidin menggambarkan sebuah kesedihan. Saya selalu mengikuti apa kata hati kecil saya, Pati. Jadi mohon maaf jika kali ini saya tidak sependapat dengan Anda. Saya pun menghargai pendapatmu. Maka dari itu, di sini kedatangan saya adalah menanyakan apa keputusan yang akan kau ambil jika memang kau ingin membiarkan Pangeran Syarif dalam kondisi seperti itu. Ya sudah, kami hanya bisa berusaha menjaga, melindungi agar dia tidak membabi buta di luaran sana dan juga mengganggu ataupun menghalangi apa yang menjadi tujuan kita selama ini. Saya hanya meminta waktu sedikit lagi, Pak. Perihal mereka tidak mau menjaga, biarkan bawa ke sini. Saya yang membawanya, saya yang menggendongnya, Pak. Janganlah kau memiliki pemikiran buruk seperti itu. Jika kau mengatakan bahwasannya mereka tidak mau menjaganya, berarti di sini kau pun meragukan kami semuanya atas apa yang selama ini telah diperjuangkan. Kami hanya menunggu apa jawaban dan keputusan yang kau ambil. Itu saja. Sudah saya katakan dari awal. Berikan saya waktu. Silakan. Nah, biarkan saya itu dulu, Mas. Nah, malah saya nyenangan. Sudah dijelasin nama Tabib Ponidin. Kalau dibiarkan lama, darahnya akan digantikan dengan minyak. Iya. Dan yang Syarif akan tidak sadarkan diri. Maksudnya kan semua keputusannya kan Mas Ganang, Dok. Iya. Seperti ini saja manusia. Jika memang kau sudah memutuskan akan hal ini, kau bisa undang saya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu keputusannya tentang gimana mereka. Keputusannya diambil oleh jenengan? Tadi belum mutusin tuh, kita tunggu. Dari siapa juga semuanya nungguin. Seperti ini. Ya. Saya egois di sini. Tapi saya kurang setuju jika harus segala sesuatu tergesa-gesa. Banyak hal yang saya lakukan ketika saya tergesa-gesa itu justru celaka. Lagi pula kita sudah banyak belajar kok. Hasil manis dari sebuah kesabaran. Saya paham, ada kalanya kesabaran itu memang tidak dipakai. Tapi tolonglah kali ini. Tapi maksud saya seperti ini, Mas. Ini kan ya saya sedang seperti itu dan butuh penanganan yang bergegas. Kalau tidak ada penanganan dan kita mengulur waktu untuk mencari jalan keluar yang terbaik,
apakah itu tidak membahayakan? Ya, Kamu maksudnya seperti ini Mas, tunggu dulu Mas. Dari apa yang terjadi sampai detik ini, mungkin dari jarak Pangeran Syarif atau Yang Syarif menginjak lintah sampai ke bertemu dengan kita bertarung seperti itu, kondisi Yang Syarif juga sudah separah itu. Apakah jika kita membiarkan 1 hari atau 2 hari, apakah minyak-minyak itu sudah menguasai semuanya atau hanya tinggal beberapa? Itu yang harus kita pikirkan juga maksudnya loh. Dan saya tidak membutuhkan waktu berhari-hari kok Pak, nanti saya pasti menemukan solusi. Kenapa kalian jadi ragu? Kalian harus tanamkan keyakinan. Sebenarnya bukan masalah ragu sih Mas, cuma kan ini benar-benar Ditambah lagi juga minta jenengan punten berarti Mas, jenengan juga ngomong jika mereka tidak mau merawat Yang Syarif bawa ke sini kan kayak jenengan juga termasuk kayak menyempelekan mereka iya kan juga kayak gitu. ada dini kan rancu gitu loh Mas. Nih, jangan pernah takut dengan siapapun selagi menurut keyakinanmu itu memang sesuai dengan jalur yang kau pikirkan. Selagi masuk akal, tidak merugikan banyak mereka, dan kau punya keyakinan bahwa apa yang kau pilih itu benar, ambil. Ya, itu bagus dan itu baik, tapi terkadang mendengarkan apa yang dibicarakan orang lain dan mempertimbangkan pendapat dari orang lain juga itu kan salah satu perihal yang perlu kita lakukan juga. Tergantung kita sudut pandangnya dari mana Mas. Ya memang semua keputusan itu tergantung jenengan Mas, cuma kan ini sih dari saran saya pribadi. Ya Pak, kalau bicara masalah egois, aku pengen ngomong kedekatan Yang Syarif dengan kalian belum ada apa-apanya dengan saya. Itu kalau bicara egois. Tapi di sini saya tidak mau bicarakan egois. Saya hanya bisa berpikir rasional. Kita cari jalan lain. Saya tidak butuh masukan-masukanmu semua. Saya hanya butuh. Ayo kita cari. Masukan mereka sudah saya tolak, apalagi masukan kalian. Mohon maaf, jika kalian kecewa, ngomong saja. Mau gimana lagi di sini? Kita kan yang sudah dekat selama ini bersama. Masa iya kita akan membiarkan orang-orang yang selalu membantu kita, makhluk-makhluk yang selalu bersama dan berjuang bareng untuk menghadapi ini sendirian. Yang jelas jika kita memiliki pemikiran A, ya kita sampaikan A. Jika kita memiliki pemikiran B, selagi apa yang kita sampaikan juga benar kan tidak ada salahnya juga Mas itu loh. Ya paham, tapi situasi seperti ini bukan untuk diperdebatkan. Sipo, manut penak-penak. Sisi ukun. Ayo. Bingung kok, resikonya gede teman. Cukup sabar, cukup sabar. Mulai musuh dewek dene. Assalamualaikum. Nomor taji. Di sini Kang. Yang Saya mburi yang. Assalamualaikum Yang. Waalaikumsalam. Oh siapa apaan bicara? Apa-apaan apa sih? Udah tadi keputusannya kok malah gatar gudur, layar keluyur. Yang. Apa yang? Kita disuruh siapa? Risik. Kok kita tadi keputusannya kayak kaki Syarif kan jaluk pitambah ningkana lagi di pitambah ningkana, baru terkena udah datangane. Kabeh sekarang sedulur-sedulur kan jaluk keputusan sekangkok. Udah tahu ini keputusan malah aku gatar gudur tak deleng nak. Gatar gudur sih, aku lagi golek solusi yang sih sabar. Solusi apa wong gatar gudur ngana mlaku ngetetet. Kok gue solusi kok menang bareng omah dituru. Mbok ketentene ning pateh. Nyong paham Yang. Nyong paham. Ngapa sih pada orang gelem sinau karo sing wis-wis Yang? Sinau sing kepriwe? Yo lho. Takun kepriwe Rika sih biasane marah. Wis aku ya enang. Sik kudu masalah jerekun debat cangkeman kae kowe. Pangeran Syarif kae. Kuwi kaya kok sintut buri kok kae gemean. Wong putu dijaluki keputusan arep kepriwe kok malah dicurna kaya kae. Kabeh ana wani sing kemek. Yang. Kayak langit dino bae sih ngapa kudu siki sih? Alasannya apa jane sih?
Berikan alasan sing gamblang, sing jelas. Biar apa? Biar aku keyakinan bahwasannya tidak ada pilihan lain kecuali pengobatan itu. Jika semuanya ngambang alasannya, saya tidak mau. Lah wis kena mbok pati juga wis ngomong, engane dejona bae ora bakal sadar. Ujung-ujungnya udah dadi musuh. Aku tanya ya. Kok gelem sih musuhan karo Pangeran Sarip? Kayak yang Martaji ngapunten ya. Proses sampai menjadi tidak sadar diri memerlukan waktu. Saya rasa mungkin tidak 1 menit 2 menit yang kita bisa memiliki 1 hari untuk memikirkan hal itu demi keselamatan. Enak semua nih yang daripada kita gerasa gerusuk mengambil sebuah tindakan sing terlalu beresiko yang aku ora pernah setuju kepada siapapun ketika mereka mengambil sebuah keputusan di saat memang sedang terdesak. Pasti keputusannya salah yang. Sabar. Sabar. Korang ngerti ke? Sarip ini kan golek klojotan kaya ngapa? Korang awake. Sarip ke? Klojotan. Bangetin nahan apa sih? Pating gremet ning jero awak. Kadang njaluk keputusan lagi bukan kaya ragu. Lanang apa wadon kok? Bukan keputusan lagi tok buka. Ya, intinya kan seperti ini yang jangan padu di sini ya. Ini kan maksudnya priwe sih. Maksudnya kepriwe. Nya sing takon kok sing maksudnya kepriwe. Wong lanang tapi dalu keputusan kok malah ragu-ragu kayak gue. Mas, ya bukan saatnya untuk bertengkar di sini. Kalau kita semakin bertengkar ya bukan menyelesaikan masalah. Nyuki pengen keputusan sekarang dia tok dik. Nyok keputusannya sabar. Krungu apa sih kak? Sabar. Pangeran Sarip kan klojotan mang. Nyok paham. Paham malah kada kutur. Tapi gara-gara Rika ya, malah nama gak segalanya ngerti orang sih. Nyok ora butuh paduan kayak gini ngapa? Ngajari kalau putusnya sih bener. Rika kira-kira kena kau sumbang sesuai loh. Justru kalian sumbang. Pikirannya kau sing lagi buka priwe. Biasanya kau tatak sacet. Siki malah golok. Sudah. Jika kita di sini besar-besaran kepala, tidak ada ujungnya, tidak ada titik terangnya. Jika yang Martaji datang tidak memiliki solusi datang ke sini, ya kita akan melanjutkan perjalanan untuk mencari solusi lainnya. Gitu aja. Jika Mas Ganang belum menemukan solusi itu, mau bagaimana lagi yang? Alah, jelas ke aku membuat lagi kenang apa? Ngene tak warai ke, sing jenenge kon mati nek kon tatang. Wong lanang iki kaya ngene. Nadia. Ngene. No, perlu warai lah. Ini bener-bener Rika. Maksudnya apa kon? Kok paling benar? Yang ini orang nggak sapa. Biar mana yang guyon, tapi kita yang temenan. Aja padu karo yang Martaji. Yang Martaji juga ya yang. Lanang kok, ini kayak gue. Tolonglah, ke. Kung dua kung mari kayak ini. Yang perlu siang. Yang. Kadang-kadang. Kelangik ya. Terus tolongin terus Pak. Malah mendelok bedeng. Mas. Iki ya salah kepiye golek keputusan arek iki carane. Siapa sing mutusna bae Mas Ganang lah kemarin kok. Ora digawe iki. Urusan akan cangkem, urusan akan kakek nyot. Maksudnya tujuannya yang Martaji itu bagaimana sih? Yang Martaji mendesak untuk Mas Ganang memberikan jawaban. Tapi yang Martaji membuat Mas Ganang seperti ini. Dengan kondisi Mas Ganang seperti ini, Mas Ganang satu tidak bisa berpikir, kedua tidak bisa menemukan solusi yang terbaik. Alah, ketika tidak bisa mengeluarkan keputusan yang semaput iki. Siki bae kabeh ning kene. Terus ora ge, wong tua lagi ngomong. Nggone ge. Apa? Anggarane weteng sanding nang kene. Yo tak mari ngana. Tur gagen tetangane. Maksudnya kok nunggu iki ya? Alas kan tunggone urusan akan cangkem. Daripada keluyuran ora keputusan. Sadana. Wajib lagi banyak Mbah. Bedikut lah. Kita tengah lagi. Begini yang orang nanti lah. Mabuk.
Iya, Sudah sih mana pada pating kelokok. Depan kok kita sudah berusaha menyadarkan, kita nggak bisa. Yang tadi gebuk apa nih sih? Ayo antem kanan iki. Apa sih gawe tatak yang kita udah totok. Iya. Ke panganan Sarip ki wis lagi ditangani. Ya. Ditangani tapi Bonidin. Iya. sing berantas apa? Nyong. Hah? Mereka memutuskan Iya. kok ditangani. Keputusan demek lha wong gedake kesuwen. Wis, Tra. Mantrang muntrung. Mesti dituku keputusan Mas Gana yang Ge sing putune kan Gana, udah Rika putune yang kan. Jadi maksudnya bisa Rika mutusna ditangani. jauh kayak kiye. Kena wong tenteni, Astagfirullah. sekang para sahabat, sekang sedulur kena. Orang mutus-mutus, nah akhirnya nyong ya. Demikian nyong, lo sekang kene kena nyong maring apa tau wis dadi ndetangani. Kok malah Lah, sekarang udah tangani itu kondisinya Lebih baik. kowe kok. Gue kok priwe. Tapi poni kimbe yuk-yukan. Kesel. Panik kayo tambah parah. orang melu-melu yang babakan kita ya. Bos. Urusan Rika kita temenan ngono. Wah, Rika tuh abung banget. Urusan Rika kok kayak ngono. Ge yang. Kowe yang sadarna yang. Ngampun tene yang aku Pengawake patih baik. Ora bisa, ora wani njo tindakan sedurung anak keputusan tekan Gana. Kenapa Rika maring anak berarti mikir lunga awe laporan palsu maring sahabat sing lebaran ning goni. Iya, kedangan lo ada aku ora tegel kulik locotan. Saya pun sama ya, saya juga nggak tega sama yang Sarip yang seperti itu. Tapi memang keputusan harus diambil dari Mas Ganang yang memang cucunya. yang boka yang Sarip mati, boka ngapa nggak kayak orang putusnya dari Bijorna yang ajak kewanen. Rika Iki payak nak. Iki foto tegak balik. Dana telung dina ora sadar apa disit daripada sih. bisa boka emut. Nyong ora melu-melu wis. Nyong ora melu-melu kali